Unit Tindak Pidana Korupsi pada Satreskrim Polres Ciamis mengamankan seorang mantan Kepala Desa Nagara Jaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tersangka berinisial AH ini diduga mengkorupsi dana desa 2018, bantuan keuangan Pemkab Ciamis 2018, bantuan Provinsi Jawa Barat 2018, uang pungutan pajak bumi bangunan atau PBB, dana pendapatan desa dan iuran setoran BPJS Ketenagakerjaan dengan kerugian negara mencapai setengah miliar rupiah atau Rp510.945.271. Wakapolres Ciamis Komisaris Hidayatullah mengatakan bahwa dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 35 saksi dan ahli. Adapun modus tersangka adalah tidak melaksanakan seluruh kegiatan dana desa tahap 2 tahun 2018 untuk pembangunan infrastruktur fisik. Tersangka malah memerintahkan bendahara desa untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk membayar utang tersangka ke toko material. Tersangka tidak melaksanakan seluruh kegiatan dana desa tahap 2 tahun 2018 sebesar Rp303.411.200 yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi tersangka memerintahkan bendahara desa mengalokasikan anggaran tersebut untuk pembayaran utang kepala desa kepada supplier material dan pengembalian temuan pajak tahun 2017. Kemudian tersangka memerintahkan bendahara desa untuk mengeluarkan anggaran bantuan keuangan Kabupaten Ciamis tahun 2018 dan digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa. Sedangkan seharusnya anggaran tersebut untuk pembelian sarana prasarana desa. Kemudian tersangka juga memerintahkan bendahara desa untuk mengeluarkan anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp90.300.000 oleh kepala desa digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa, yaitu untuk pembayaran utang atas perintah kepala desa. Sedangkan seharusnya anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur secara fisik di desanya. Kemudian tersangka juga mengeluarkan uang PBB yang telah dipungut oleh bendahara selaku kolektor desa sebesar 25 juta untuk pinjaman pribadi kepala desa dan pembayaran utang atas perintah dari kepala desa. Kemudian tersangka juga melakukan penarikan anggaran pendapatan desa yang bersumber dari sewa tower Telkomsel tahun 2018 sebesar 72 juta, kemudian digunakan untuk kepentingan operasional kepala desa pribadi dan pembayaran utang dan pengembalian temuan pajak 2017. Sedangkan anggaran tersebut belum ditetapkan dalam perubahan APBD Desa Nagara Jaya tahun 2018. Kemudian tersangka juga mengeluarkan anggaran diperuntukkan untuk BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018 digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Seharusnya anggaran tersebut untuk disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Total kerugian negara yang berhasil dihimpun oleh penyidik sebesar 510 juta atau setengah miliar. Tersangka terancam kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, Kejaksaan Negeri Ciamis juga menahan mantan Kepala Desa Panjalu karena dugaan korupsi retribusi wisata Situ Lengkong Panjalu yang merugikan negara hingga 2,2 miliar rupiah. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Ciamis ini, Kasih Pidana Khusus A. Trinugraha mengatakan bahwa tepat 16 September 2020, tersangka berinisial RH langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Kelas 2B Ciamis untuk proses keadilan selanjutnya. Panjalu yang sebelumnya pernah dilakukan press release sudah penetapan tersangka, itu yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 2.240 juta, dan untuk Nagara Jaya limpahan dari penyidik Polres Ciamis yang mana kerugiannya 510 juta. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera kami limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Barang bukti yang kami amankan kurang lebih sekitar 20, dan untuk saat ini belum ada itikat untuk mengembalikan atau enggak
penitipan ya, untuk Panjalu juga. Itu dari tahun berapa itu Panjalu, Pak? Panjalu dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Yang dikorupsi dan apa itu, Pak? Retribusi. PAD, ya. Motifnya gimana, Pak? Motifnya dia tidak menyetorkan karena sesuai dengan peraturan Bupati yang mana dana bagi hasil. Ya. Ini seluruhnya tidak distorkan, Pak Asik? Ada yang tidak distorkan di tahun 2017. Pasal yang kenakan, Pak? Pasal 3 ayat 1 junto, pasal 2 dan junto pasal 3 junto pasal 18. Ancaman, Pak? Ancaman untuk pasal 2 ini 4 sampai 20 tahun. Akan ada penambahan tersangka nggak, Pak? Untuk saat ini kami akan memperdalami lagi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 4-20 tahun penjara. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Buletin TV, Agus Firman melaporkan.